Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan atau kembali membuat game dengan menggunakan Scratch. Seperti biasa teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu untuk gamenya. Bisa dilihat atau bisa dimainkan di waskas.com. Nanti linknya saya akan sertakan di dalam deskripsi. Dan juga untuk aset-asetnya juga teman-teman bisa download ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita mulai saja. Kita hapus terlebih dahulu untuk sprite-nya. Kemudian kita akan tambahkan backdrop gameplay. Ini adalah aset yang sudah saya sediakan. Silakan teman-teman bisa download saja di waskas.com. Kita akan gunakan gameplay. Kemudian untuk sprite-nya, yang pertama kita akan menggunakan sprite button play. Untuk size-nya kita menggunakan 35. Oke, good. 35. Kemudian saya menginginkan dia berada di posisi tengah ya, jadi sumbu X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Kita mulai dengan ketika bendera hijau diklik, dia berada di tengah, kemudian dia akan muncul. Oke, seperti ini. Kemudian ketika ditekan, sprite-nya ditekan atau diklik, maka dia akan menghilang dan dia akan membuat sebuah broadcast play. Baru kita akan tambahkan sprite playernya. Di sini kita gunakan player 1. Oke, size-nya kita gunakan 25. Baik. Kemudian kita akan buat ketika bendera hijau diklik, dia akan tampil. Ya, dia akan tampil. Kemudian go to XY-nya. Kita gunakan minus 114 dan Y-nya adalah 2. Ya, seperti ini. Oke, tampilan awal. Kemudian di sini kita akan gunakan kostum player 2 dan juga kostum nih ya, percikan warna kuning seperti ini. Jadi kita memiliki 3 kostum. Ini nanti berfungsi untuk membuat seolah-olah dia mengepakkan sayap ya. Sedangkan ini nanti berguna untuk ketika game over. Oke, kita coba dulu ketika ya kita menerima pesan play, maka saya menginginkan dia berada di layar paling depan. Setelah itu kita butuh satu sprite ya, atau kita butuh satu variabel maksud saya, di mana variabel itu akan berfungsi untuk membuat sebuah gravitasi. Jadi nanti si player ini dia akan jatuh ke bawah sesuai dengan gravitasinya. Maka kita buat variabelnya. Ini kita rename saja. Gravity. Oke, seperti itu. Kemudian kita set di awal. Kemudian kita buat forever. Baru kita ubah gravitinya menjadi minus 1. Ya. Kemudian kita gunakan change Y ya. Karena dia ke bawah. Change Y-nya berapa? Sesuaikan dengan gravitasinya. Ya seperti itu ya. Jadi ketika bendera jadi klik, nah ini dia.
Oke, bentar. Harusnya ini tidak di sini ya. Harusnya dia berada di sini. Oke, ini untuk posisi awal. Oke. Klik. Ketika bendera hijau diklik, kemudian ketika kan, nah ini dia gravitasinya ya. Good, sudah berhasil. Kemudian kita menginginkan ketika nanti ditekan ya, ketika nanti tombol spasi ditekan, maka gravitasinya berubah. Berarti menggunakan set gravitasi, kemudian kita buat dia menjadi 5 gravitasinya ya. Kemudian di sini menggunakan if then. Dan kita masukkan di sini. Oke, good. Kemudian kita gunakan kostum ya, karena tadi sudah ada kostumnya, kostum 1 dan kostum 2. Kostum pertama kita buat di sini. Ketika bendera hijau diklik, dia akan berada di kostum player 1. Kemudian ketika permainan, ketika play, suite kostum berada di player 1. Kemudian kostum suite kostum berikutnya di player kedua. Nah, kita coba sekarang. Oke, ya. Kalian perhatikan tepakan sayapnya sudah terlihat. Oke, good. Sekarang kita tambahkan satu sprite lagi, yaitu di sini saya memberi nama Tong ya. Open. Kemudian kita sedikit modifikasi di custom. Oke, di sini kita buat posisi tengah ya. Kita copy paste sehingga memiliki 2 tong atas dan bawah. Oke, posisinya disesuaikan. Oke, cukup saya kira. Kemudian baru kita bikin blok susunan blok programnya. Ketika bendera hijau diklik, maka dia akan sembunyi terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita akan buat disembunyi terlebih dahulu. Kita hide. Kemudian ketika menerima pesan play masih sama, kita buat dia hide juga. Oke, kita buat hide juga. Kita buat hide juga ya. Kemudian nanti yang akan muncul adalah klonnya, bukan sprite aslinya ya. Makanya ini kita hide saja. Kemudian kita buat forever. Kemudian kita buat clone. Dan juga kita buat wait, menunggu selama 3 detik ya. Fungsinya nanti ketika membuat clone dia tidak langsung muncul, tapi tunggu 3 detik dulu baru nanti clone berikutnya akan muncul ya. Baik, kemudian kita coba di sini juga clone. Kemudian baru setelah tadi disembunyikan, sekarang kita tampilkan clone-nya ya. Kita tampilkan clone-nya, kemudian menggunakan go to X dan Y. Oke. X-nya berapa? X-nya kita gunakan 2400. Kenapa 2400? Jika kalian perhatikan ya. Kita coba di sini 2400. Ya, jadi nanti awalnya ada di sini. Untuk X-nya berada di sini awal. Sedangkan Y-nya karena kita menginginkan si tong ini bervariasi, jadi datangnya tidak hanya posisi ini, kadang di atas, kadang di bawah, di atas, di bawah, dan seterusnya. Sehingga kita menggunakan random. Di sini kita gunakan 100, kemudian minus 100 ya. Kemudian setelah itu kita buat repeat until. Kemudian change X ya. Change X-nya minus 3 ya. Oke, seperti ini. Nanti si tongnya akan berjalan
Sampai kapan? Sampai si posisi X-nya nanti berada kurang dari minus 240 ya. 240 di mana? Kita coba 240 minus 240. Nah, setelah sini dia akan menghilang. Ya, klonnya akan menghilang. Jadi klonnya akan menghilang, kemudian akan muncul lagi di sini. Setelah 3 detik muncul lagi detik. Jika kalian ingin menambahkan misalkan ingin 2 detik, 5 detik dan sebagainya, silakan kalian ubah saja ya. Oke, kita coba. Oke, seperti ini kurang lebih. Ya, nah, ini dia. Muncul 3 detik, muncul lagi 3 detik. Ya. Oke, kemudian kita menginginkan si player ini ya. Ini player ini ketika nanti mengenai tong, dia akan game over, kemudian dia akan menghilang atau akan berubah kostum menjadi kostum serpihan berwarna kuning. Mana? Ini serpihan berwarna kuning mengganti kostum. Kita akan buat. Sini kita akan gunakan. Oke, taruh sini ya. Kita gunakan di sini ketika menerima pesan play, maka ini touching ketika mengenai tong, maka dia akan switch kostum. Mana switch kostum? Yellow, betul. Kemudian menggunakan stop all, kemudian kita gunakan forever. Oke, baik, seperti ini. Yap, kita coba. Nah, kemudian sekarang kita akan gunakan try again, mengulang kembali. Tombolnya kita sudah sediakan juga. Silakan kunjungi waskas.com untuk melihat atau untuk mendownload aset-aset yang sudah saya sediakan. Ini ya. Oke, kemudian size-nya kita samakan saja 35. Kemudian untuk posisinya kita coba gunakan berada di tengah. Nah, ini posisinya berada di tengah. Seperti itu. Oke, kemudian kita buat ketika bendera hijau diklik, maka posisi awalnya adalah sembunyi. Kemudian nanti ketika play, saya taruh sini ya. Ketika play, maka dia akan hide. Oh maaf, harusnya tidak play ya. Berarti kita buat broadcast baru. Oke, kita buat broadcast baru yaitu game over. Kita buat broadcast baru game over, dimana nanti muncul di sini nih. Berarti kita buat broadcast di sini. Jadi ketika mengenai tong, maka broadcast game over, baru nanti game over ini akan muncul. Nah, seperti ini urutannya ya. Coba klik. Nah, dia akan muncul. Kemudian kita buat lagi ketika diklik, berarti menggunakan apa? Ya, ketika diklik, maka dia akan hide, hilang. Selain hilang, kita akan mulai kembali bermain. Jadi menggunakan broadcast play. Karena kan memulai permainan menggunakan play kan. Nah, ini dia. Kita coba. Nah, play. Good. Sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan tambahkan satu sprite lagi, yaitu laser. Ya. Jadi nanti akan mengeluarkan laser. Posisinya atau size-nya kita gunakan yang kecil saja, 15. Size-nya 15.
Kemudian untuk susunan blok programnya, pertama, ketika bendera jadi klik, dia akan hide. Kemudian ketika play, ya ketika play bermain, maka dia akan hilang juga sama. Nanti yang akan muncul adalah clone-nya, bukan sprite aslinya, ya. Kemudian kita buat forever. Di sini ada if then. If then-nya bagaimana? If then-nya ketika mouse ditekan, jadi mouse kiri ditekan, maka kita akan buat sebuah clone dengan dirinya sendiri. Sampai kapan? Sampai nanti berhentinya. Berarti menggunakan wait until. Tunggu sampai nanti mouse-nya tidak ditekan. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Kita gunakan yang play berarti ya. Oke, seperti itu. Kemudian baru kita buat clone-nya. Ya. Kita akan buat clone-nya di sini. Di sini saja deh supaya rapih ya. Oke. Kita akan buat clone-nya. Clone yang pertama adalah muncul dulu nih. Setelah muncul, baru kita buat go to player supaya dia berada di player. Kemudian di sini saya sudah sediakan sound sebenarnya di asetnya. Ini sound yang sama seperti di video-video sebelumnya. Gunakan laser open. Kemudian kita buat di sini sound laser. Kemudian buat forever. Forevernya apa? Forevernya dia akan berjalan, ya, dia akan meluncur, berarti menggunakan X. Dia akan berjalan sebanyak mungkin 5 sampai kapan? Sampai nanti berhentinya ketika dia menyentuh tong, ya, sampai dia menyentuh tong. Dia akan mengulang terus. Ini X-nya ini akan mengulang terus sampai nanti menyentuh tong. Oke, kemudian setelah itu baru nanti delete clone. Oh, di sini ya. Baru nanti delete clone. Nah, seperti ini. Kita coba. Berhasil. Sekarang saya coba akan membuat lagi satu kostum, ya. Kostum untuk lasernya sama, yaitu serpihan berwarna kuning. Jadi kalau menyentuh tong dia akan berubah kostum. Kita akan buat di sini kostum lasernya dulu. Nah, ini ya. Kostum lasernya ada di sini. Kemudian baru nanti serpihannya. Jadi ketika dia menyentuh tong. Ketika menyentuh tong dia akan berubah laser. Kemudian jangan lupa kasih weight juga ya, kasih weight supaya nanti munculnya tidak langsung hilang selama kurang lebih 0.3 detik deh ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan satu sprite yaitu enemy. Kemudian untuk size-nya kita samakan saja dengan player yaitu 25. Ada 25. Oke. Kemudian untuk player atau maaf untuk enemy kita juga tambahkan satu enemy lagi ini. Oke, kemudian saya tambahkan lagi deh satu untuk serpihan kuning juga. Jadi ketika nanti mengenai laser dia akan berubah seperti ini ya. Oke. Kemudian ketika bendera kita mulai dengan ketika bendera hijau diklik,
maka dia akan sembunyi dulu. Dia akan sembunyi dulu. Oke. Kemudian posisinya, ini dia. Posisinya kita buat dia di mana? Sini ya. Jangan mengenai edge atau jangan mengenai pinggiran ya. Kita buat dia apa? 213 untuk y-nya. Untuk y-nya nanti kita akan buat random ya. Jadi tidak hanya di sini, tidak hanya di satu posisi, tapi nanti dia akan random. Sehingga kita gunakan random sama seperti tadi, gunakan 100 sampai dengan minus 100. Oke, seperti itu. Kemudian baru kita buat ininya ya, mulainya ya. Oke, sini. Ketika play, maka dia akan hilang juga. Dia akan hilang dulu ya. Dia akan hilang dulu karena yang akan tampil adalah klonnya. Dia akan hilang dulu, kemudian baru kita buat klon sini. Ini dia klonnya. Dari sini kita buat di sini. Kemudian kita buat show di sini. Tampil, kemudian go to X dan Y. Dan juga karena di sini saya memiliki ini ya, nih, memiliki dua jenis enemy. Jadi kita buat juga custom ya. Kita gunakan vector, maaf ini dia. Suite kostumnya juga random. Kita gunakan 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Kemudian baru kita gunakan forevernya dia akan berjalan ke kiri. Kalau tadi ke kanan untuk lasernya sana, sekarang dia ke kiri juga. Berarti menggunakan X nya menggunakan minus 5 atau minus 6 boleh ya. Baik, kemudian dia akan terus ke kiri sebanyak minus 6. Kita akan gunakan if then sekarang. If then ya. If then ketika nanti mengenai laser ya. Tadi kan laser nih. Ketika nanti mengenai laser, maka dia akan hilang ya. Berarti delete clone, dia akan hilang. Oke, kemudian kita buat juga dua if then. Kalau ini ketika mengenai edge, ketika mengenai pinggir, dia akan hilang. Oke, sekarang kita akan coba dulu apakah sudah berhasil. Oke ya, dia hilang ya, tapi dia belum muncul lagi. Sama seperti ini ketika saya mengenai laser ya, ketika enemy-nya kena laser nih, dia juga tidak muncul lagi. Bagaimana caranya? Kita buat broadcast. Di sini broadcast, di sini juga broadcast. Broadcastnya kita buat clone ya. Di sini juga buat clone. Maka di sini kita buat clone. Kita panggil clone-nya. Kemudian kita kasih jeda waktu. Jadi datangnya tidak langsung, kita kasih jeda waktu 1 detik atau 2 detik bebas sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian baru nanti setelah 1 detik akan kembali membuat clone. Jadi setelah selesai kembali membuat clone, maka dia akan kembali lagi seperti ini, berputar ya. Jadi seperti ini rangkaian dari blok programnya, dia akan berputar. Oke, kemudian saya akan tambahkan sebuah sound. Jadi ketika kena ada soundnya. Di sini kita cari saja. Kita gunakan rip. Oke, kita akan gunakan rip. Kita kecilin. Oke, seperti ini. Kita letakkan di ketika kena laser ya, dia.
jika kena laser. Kemudian kita juga memiliki kostum. Kita buat kostumnya, sweet kostum berada di jika kena laser ya. Oke, seperti ini. Kita coba sekarang. Nah, sudah berhasil. Nah, itu dia muncul. Oke. Nah, oke, good. Sekarang kita buat juga si lasernya nih. Sepertinya lasernya juga perlu ketika mengenai ini ya. Jadi tidak hanya mengenai tong. Oke. Jadi tidak hanya mengenai tong, tapi ketika mengenai player, maaf, mengenai enemy, maka dia akan juga berubah bentuk menjadi serpihan kuning tadi. Oke, kemudian kita buat di sini berarti menggunakan OR. Ya, tong kena. Kemudian ini kalau kalian perhatikan di sini juga harusnya ketika nanti dia kena ke bawah, ya ke bawah sini, jadi nanti dia juga game over, artinya dia berubah bentuk kemudian game over, stop all. Jadi kita gunakan adalah ketika posisinya ini misalkan dari sini ya, misalkan kita gunakan minus 161 coba. Oke. Maaf, bukan X ya, harusnya Y. Harusnya ya, berarti minus misalkan 161. Oke, atau 165. Minus 165. Maaf, minus 6. Nah, ini. Jadi ketika nanti mengenai ini atau di bawah ini, maka dia juga akan game over. Jadi kita gunakan ini ya, kita gunakan kurang dari. Jadi di sini gunakan sumbu posisinya adalah posisi Y. Oke, Y-nya kurang dari minus 170 boleh, atau 100 tadi ya, 161 juga boleh. Ya, 161 atau 165 minus 165. Itu deh ya. Oke, kemudian kita tambahkan satu OR lagi, kita letakkan di sini, kemudian ini juga di sini, sehingga kita memiliki 3 kondisi ya. 3. Oke, jadi ketika nanti si player mengenai tong dia game over, atau ketika si player mengenai enemy dia juga game over, atau ketika posisi Y-nya kurang dari minus 165 dia juga akan game over. Sekarang kita akan coba. Oke, game over. Oke, wait. Ketika ini harusnya dia muncul. Sekarang kita gunakan player coba. Oh, ini dia. Ya. Untuk player ketika play ya, ketika play dia harus ada di posisi go to X, Y. Jadi kita duplikat saja, kita letakkan di sini. Oke, yuk kita coba lagi. Sudah berhasil. Oke, good, sudah berhasil. Kemudian ketika nanti kena, nah ini juga berhasil. Ketika nanti kena tong, oke, good, sudah berhasil. Baik teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa komen mau request apa saja game yang kira-kira kita buat di video berikutnya.